Ada banyak hal yang sebenarnya ingin kamu lakukan. Menulis, olahraga, membuka usaha kecil, belajar skill baru, bahkan sekedar membalas pesan yang sudah kamu tunda 3 hari. Tapi setiap kali ingin mulai, ada jeda yang aneh. Bukan karena tidak tahu caranya, bukan juga karena tidak punya waktu sama sekali, melainkan karena ada sesuatu yang terasa berat sebelum langkah pertama itu terjadi. Kita sering mengira masalahnya ada pada disiplin, atau motivasi, atau kemalasan. Padahal, seringkali yang terjadi bukan kurang niat, melainkan ada gesekan halus antara pikiran, emosi, dan ekspektasi. Gesekan itu tidak terlihat, tapi cukup kuat untuk membuat kita diam. Di era sekarang, memulai bukan lagi soal akses. Tutorial ada, contoh ada, inspirasi bahkan berlimpah. Ironisnya, semakin banyak referensi, semakin sulit rasanya memulai. Karena yang harus dilawan bukan lagi ketidaktahuan, melainkan tekanan untuk langsung bagus. Masalah ini bukan tentang orang malas. Ini tentang manusia yang terlalu sadar. Terlalu banyak membayangkan kemungkinan gagal. Terlalu cepat membandingkan diri. Dan terlalu sering menilai diri sebelum benar-benar bergerak. Kalau kamu sulit mulai sesuatu, biasanya tanda-tandanya halus. Kamu banyak berpikir, tapi sedikit bergerak. Riset panjang, membuat rencana detail, menonton video tentang produktivitas. Tapi hari itu berakhir tanpa aksi nyata. Kamu merasa harus siap dulu. Siap mental, siap alat, siap waktu yang ideal. Padahal waktu ideal hampir tidak pernah datang. Kamu menunda dengan alasan masuk akal. Nanti saja kalau lebih fokus. Nanti kalau mood bagus. Nanti kalau tidak capek. Tapi nanti itu selalu berpindah. Kamu juga mungkin mengalami versi lain. Langsung membuka distraksi kecil. Scroll sebentar. Cek notifikasi. Tiba-tiba 1 jam hilang. Bukan karena tidak peduli, tapi karena memulai terasa lebih berat daripada melarikan diri sebentar. Ada rasa takut yang samar. Takut hasilnya jelek. Takut terlihat bodoh. Takut ternyata tidak sehebat bayangan sendiri. Maka lebih aman tidak mulai. Karena selama belum mulai, potensi itu masih utuh di kepala. Jadi sebenarnya apa yang membuat memulai terasa begitu berat? Apakah karena kita tidak cukup termotivasi? Atau karena standar kita terlalu tinggi? Atau karena ada mekanisme psikologis yang bekerja diam-diam? Pertanyaan utamanya bukan, kenapa aku malas? Tapi, kenapa langkah pertama terasa jauh lebih berat daripada langkah berikutnya? Karena seringkali, setelah kita mulai, semuanya terasa lebih ringan. Masalah terbesar justru ada di ambang pintu, di detik sebelum tangan bergerak, di momen sebelum kita benar-benar membuka dokumen kosong itu. Apa yang terjadi di sana? Di ruang kecil antara niat dan aksi. Di lapisan paling permukaan, sulit memulai adalah soal friksi. Setiap aktivitas punya hambatan awal. Bangun dari kursi, membuka file, mengganti baju olahraga. Energi awal yang dibutuhkan terasa lebih besar dibanding energi untuk melanjutkan. Akibatnya, kita membandingkan langkah pertama kita dengan langkah ke 100 orang lain. Standar awal jadi tidak realistis. Sistem digital juga mempercepat evaluasi. Like, view, komentar, semua terasa seperti penghakiman cepat. Maka memulai bukan hanya soal melakukan sesuatu, tapi soal memasuki arena yang terasa penuh sorotan. Ketika tekanan eksternal bertemu dengan ketakutan internal,
Hasilnya adalah satu hal sederhana: diam. Otak kita cenderung memilih kenyamanan saat ini dibanding manfaat jangka panjang. Ia menghitung cepat, mana yang lebih ringan sekarang. Dan seringkali, tetap diam terasa lebih ringan. Ini bukan kegagalan moral, ini desain biologis. Otak dirancang untuk hemat energi. Memulai sesuatu yang belum jelas hasilnya dianggap risiko. Di lapisan yang lebih dalam, sulit memulai sering terkait dengan identitas. Ketika kamu ingin menulis buku, itu bukan hanya soal menulis. Itu soal, apakah aku benar-benar bisa jadi penulis? Ketika kamu ingin mulai bisnis, itu bukan sekedar jualan. Itu soal, bagaimana kalau aku gagal dan orang tahu? Memulai berarti membuka kemungkinan evaluasi. Dan evaluasi terasa mengancam harga diri. Selama sesuatu masih berupa ide, ia aman. Begitu diwujudkan, ia bisa dinilai. Maka menunda kadang menjadi mekanisme perlindungan. Jika tidak pernah benar-benar mencoba, kita tidak pernah benar-benar gagal. Di lapisan yang lebih luas, ada sistem yang ikut berperan. Kita hidup di budaya yang menampilkan hasil akhir, bukan proses awal. Yang terlihat adalah karya jadi, tubuh ideal, bisnis sukses, channel besar. Jarang yang menampilkan draft buruk pertama. Jarang yang menunjukkan kekacauan awal. Mungkin masalahnya bukan kamu tidak bisa mulai. Mungkin kamu terlalu menganggap mulai sebagai ujian. Bagaimana kalau memulai bukan tentang pembuktian, tapi tentang eksplorasi? Langkah pertama tidak harus benar. Ia hanya harus ada. Kita sering menganggap mulai sebagai deklarasi identitas. Kalau aku mulai, berarti aku harus konsisten. Kalau aku mulai, berarti aku harus serius. Padahal bisa jadi, mulai hanyalah percobaan kecil. 1 draft, 10 menit, 1 paragraf. Dengan mengubah definisi mulai dari proyek besar menjadi eksperimen kecil, friksi menurun. Ancaman pada harga diri mengecil. Tekanan sistemik sedikit kehilangan cengkeramannya. Mulai bukan kontrak seumur hidup. Ia hanya gerakan awal. Dan seringkali, identitas baru tidak dibentuk oleh niat besar, melainkan oleh pengulangan kecil yang tidak dramatis. Mungkin selama ini kamu bukan tidak mampu. Kamu hanya berdiri terlalu lama di depan pintu. Kamu menatap ruangan di dalam, membayangkan semua kemungkinan. Sukses, gagal, penilaian orang, penilaian diri sendiri. Semua itu terasa besar. Padahal pintu itu tidak terkunci. Ia hanya berat karena kamu belum mendorongnya. Sulit memulai bukan berarti kamu lemah. Ia sering berarti kamu peduli. Kamu ingin hasilnya berarti. Kamu tidak ingin sembarangan. Tapi hidup tidak bergerak oleh niat yang sempurna. Ia bergerak oleh langkah yang tidak sempurna. Mungkin hari ini kamu tidak perlu menyelesaikan semuanya. Tidak perlu membuktikan apa-apa. Cukup mulai. Sedikit saja. Tanpa janji besar. Tanpa deklarasi dramatis. Karena seringkali, yang mengubah arah hidup bukan keputusan besar yang heroik, melainkan momen sunyi ketika seseorang berkata pada dirinya sendiri, "Aku coba saja."